Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Ruang Hening Sedekarya Wellness Journey, Trauma Healing untuk PMI Ukraina. Yang kami hormati, Direktur Sidekarya Wellness Journey, Kepala UPT BP2MI Denpasar, Ketua Panitia dan juga narasumber, serta yang kami banggakan seluruh peserta acara Ruang Hening Sidekarya Wellness Journey. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti acara Ruang Hening Sidekarya Wellness Journey pada hari ini. Sebelum membuka acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan Ruang Hening Trauma Healing untuk PMI Ukraina, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Wiyam Satriawan, SE, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Wilayah Bali. Kepada Bapak Wiyam, waktu dan tempat dipersilahkan. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya? Terdengar, Oke, siap. Terima kasih Pak Chandra atas undangannya pada acara Ruang Hening pagi ini. Seperti apa yang pernah saya katakan sebelumnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutan baik dari SWJ ya. Jadi SWJ ini responnya cepat sekali. Begitu mendengar ada berita bahwa PMI ex-Ukraina dievakuasi pulang ke daerah masing-masing, SWJ langsung tanggap, langsung menghubungi saya,
dan langsung menghubungi saya, kemudian mendatangi saya, dan kita berbincang-bincang banyak tentang trauma healing. Nah, ini kami sudah menawarkan kepada 36 PMI yang dievakuasi, namun yang menanggapi dan berminat hadir hanya 9 orang. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Niwayan Srianti, Sudiasih, Ketut Ardani, Niwayan Sukendrayani, Ketut Budiani, Niluh Suweni, Ni Made Karyani, Niwayan Srianti, dan yang ke-9 Desak Yuni. Terima kasih sudah merespon undangan saya sebagai Kepala UPT. Saya tidak berpanjang lebar, saya mengucapkan semoga acara Ruang Hening yang diselenggarakan oleh SWJ pada pagi sampai siang hari ini jam 12 akan bermanfaat ya, terutama untuk PMI-PMI yang dievakuasi ex Ukraina. Dan kepada 9 PMI yang sudah ikut hadir pada hari ini, saya mengucapkan selamat mengikuti trauma healing melalui Ruang Hening. Mungkin itu aja Bapak Chandra yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti dan selamat melaksanakan acara Ruang Hening pada pagi sampai siang hari ini. Dan saya mohon maaf Pak, karena kesibukan saya sampai siang ini, mungkin saya akan memantau kegiatan ini, tapi saya tetap tidak live. Hanya saja mungkin saya mohon izin off kamera Pak. Selamat menjalankan aktivitas Ruang Hening pada hari ini Jumat tanggal 18 Maret 2022. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak semuanya Pak. Terima kasih Om atas Santi, kesempatannya. Terima kasih banyak. Santi, Om. Terima kasih Om, Pak Santi, Chandra. Santi, Om. Terima kasih banyak Pak Wassalamualaikum Wim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Siap. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Wiam yang telah memberikan sepatah dua kata untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya mungkin ada sambutan dari Direktur Sidekarya Wellness Journey, Bapak Wayan Aris Gumilang. Kepada Bapak Aris, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya nggak di kantor karena lagi ada pertemuan juga sama Bapak Wakil Gubernur Bali. Jadi untuk semuanya selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta selamat sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Saya sebagai perwakilan Direktur dari Sidakarya Wellness Journey mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara Ruang Hening ini. Jadi ini adalah salah satu program dari kami Sidakarya Wellness Journey, yang dimana di sini ada Bapak Dr. Ngurah Eka Putra, kemudian Bapak Dr. Chandra, dan teman-teman dari Sidakarya Wellness Journey untuk memberikan sebuah bentuk respect kepada teman-teman PMI ex Ukraina untuk bisa kembali menaikkan semangat dan juga mentality dari teman-teman yang ada di sini. Saya juga berterima kasih kepada 9 orang yang tadi sudah disebutkan yang akan mengikuti acara Ruang Hening ini. Jadi acara ini memang sebuah program yang kita buat untuk mensupport yang sudah tadi saya jelaskan, dan semoga program ini bisa membantu untuk teman-teman dari sisi semangat dan juga mentalitasnya. Kurang lebih seperti itu Dok yang bisa saya jelaskan. Saya juga nanti izin karena ini pertemuan sudah akan dimulai untuk melalui audio saja ya, off video seperti itu. Terima kasih. Ayo. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih Bapak Aris selaku Direktur Sidakarya Wellness Journey. Sukses semua Pak Aris atas waktunya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju pada inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa,
Aipoka CHT. Beliau merupakan seorang dokter yang menyukai budaya, sastra, dan juga sains, dan mengembangkannya melalui metode meditasi kesehatan Siddhakarya. Mungkin selanjutnya kita akan melihat sedikit video dari Dr. Ngurah. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk share screen untuk videonya. Sebuah perjalanan dari seorang penulis Buddha. Lahir di Marga Tabanan, ditempa di kota Surabaya, mengabdikan diri di Semarapura. Seorang klinisi sekaligus praktisi, I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa namanya. Biasa dipanggil Dr. Ngurah. Beberapa karya tulisan yang telah dihasilkan, diantaranya salah satu kontributor dalam buku Miracle on Demand bersama Adi W. Gunawan Institute. Bersama sang kakek menulis Big Question Beyond I Gusti Ngurah Pacung. Bersama Iwayan Sukadana menulis buku Suwir the Undercover. 7 kesalahan fatal pembinaan atlet berprestasi. The Science and Art of Sport Injuries Management. Audiobook The Missing Code. The Secret Message of Dalam Siddhakarya. Berpondasikan budaya, berpayungkan sastra, membangun bangsa melalui keluarga. Ya, langsung saja kita sambut Dr. Ngurah Eka. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi Ayu. Ya, baik. Mungkin langsung saja dokter memberikan mungkin sedikit materi, mungkin berarti selanjut selesai dokter memberikan materi, berarti kita langsung ada sesi diskusi ya dokter. Ya. Terima kasih, Lia. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita hari ini, pada sesi ini kita interaktif dulu dan saling mengenal Bapak Ibu, khususnya para pahlawan kita di sini. Bagaimana situasi kemarin di Ukraina, karena kami juga memantau hanya lewat televisi. Nah, di sini ada beberapa kawan nih, yuk kita saling kenalan dulu. Ada Ibu Made Yartami, selamat pagi Bu Made. Suara saya terdengar ya Bu Made? Diklik dulu Bu Made ya. Ya, selamat pagi Pak Gusti. Pagi, Bu Made dari mana aslinya di Bali? Asal Tiang Dingaraja Tejakula, tapi Tiang tinggal di Denpasar Timur. Siulah. Nah, kemarin waktu di Ukraina, di kota mana, Bu? Kalau Tiang di Odessa. Odessa, oke. Bu Made, iya. Kita di sesi pertama ini sharing-sharing dulu nih, ada Bu Made dan teman-teman. Mungkin tadi mata saya langsung tertuju ke Bu Made nih. Bu Made, kami kan tidak tahu nih situasi di sana, bisa cerita nggak sedikit secara singkat bagaimana situasi terakhir waktu Bu Made masih di sana? Karena kami saat ini mendengar ada hampir 2 juta orang Ukraina yang bermigrasi keluar negaranya. Gitu. Gimana Bu Made? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kalau terakhirnya begini ceritanya. Awal-awalnya dari bulan November itu udah ada isu-isu bom. Kalau Tiang kan nggak di mallnya kerja. Kalau Tiang agak jauh, tapi teman-teman ada kerja yang di mall. Itu dari bulan November udah ada isu-isu bom. Kadang-kadang kerja, kadang-kadang dikeluarin. Nanti kalau ada tamu dipanggil lagi, tapi normal lagi sampai bulan
tahun baru menjelang tahun baru normal lagi, sampai Januari, Februari udah normal. Tapi ya saya sebagai gini kan kadang-kadang saya sampai nanya-nanya ke tamu, gimana situasi di Ukraina, tamunya masih bilang ya masih normal-normal, masih biasa-biasa. Ini cuma ancaman-ancaman dari biar kita takut, masyarakat Ukraina biar takut, tapi ya aman-aman aja kok, nggak ada apa-apa masih. Dibilang gitu. Ibu Made kemarin waktu itu maksud saya pulang itu karena atas keinginan sendiri atau memang pemerintah Ukraina yang menyuruh kita pulang? Bukan pemerintah Ukraina, kita kan dari KBRI udah diimbau nanti kalau ada apa-apa nanti biar gampang dievakuasi. Ibu Made di sana biar standby bersama teman-teman semuanya. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa lebih gampang evakuasi. Terus akhirnya hari Rabu tanggal 23 itu saya udah was-was karena dari pihak reception udah mengimbau disuruh mencatat nomor WA atau nomor yang aktif. Saya udah curiga. Saya tanyakan ke reception, bilangnya memang udah masyarakat di Ukraina memang udah pada was-was. Akhirnya bukan malamnya itu, setelah saya ngomong sama reception, saya langsung chat sama ownernya. Saya tanyakan, memang situasi udah agak nggak aman. Terus saya bilang, terus kita gimana ini, situasi udah nggak aman. Ya kalian tenang-tenang aja dulu, nanti masih aman kok. Kalian tenang aja dulu, kalian semua tenang aja. Terus malamnya itu kita udah dapat kabar dari embassy kalau besok hari Kamis tanggal 24 kita udah dievakuasi. Kalau sebenarnya tadinya kita mau dievakuasi ke Kiev, ke kotanya. Tadinya sih maunya pakai pesawat, terus pihak KBRI dengan Ibu Karina kemungkinan besar kita tidak bisa menjemput dari Kiev. Kalau bisa nanti ownernya suruh cariin base untuk ke Kiev. Tapi itu lagi-lagi rencana gagal lagi karena malam hari Rabu malamnya di Odessa udah ada ledakan. Itu saya dengar sekitar jam 1-an sampai jam 2-an itu dengar ledakan. Ibu dengar ledakan itu apa biasa saja seperti Ibu mendengar suara apa sih yang namanya waktu nyepi itu ya? Petasan ya. Mendengar petasan atau ada perasaan tertentu, Bu? Karena ini kan di rumah orang kalau waktu nyepi ada kepluk-keplukan itu kan biasa kita mendengar ya. Nah, di situ apa yang kemudian Ibu bayangkan ketika ada ledakan itu Ibu dengar gitu? Bagaimana perasaan Ibu? Gimana ya? Jujur waktu hari Senin saya libur sama teman saya, itu saya masih penasaran. Dibilang takut enggak? Ya, dibilang takut sih enggak, tapi saya penasaran gitu loh. Kak, gimana sih perang itu ya gitu ya? Iya, gimana sih perang itu, sampai saya ngomong sama temen, nanti kalau normal, kalau yang enggak saya enggak kepikiran kalau udah invasinya itu tanggal 24. Saya masih penasaran. Waktu hari Senin itu saya keluar terus sampai ngomong sama teman saya, coba nanti hari Senin minggu depan kita ke Black Sea, gimana sih sebenarnya di Black Sea itu ada apa namanya, ya dibilang kan kalau di Black Sea itu udah militer dari Rusia udah pada ngepung, udah pada latihan di sana gitu. Terus waktu hari Senin itu saya udah melihat seperti jet tempur itu saya udah melihat.
Cuma Melihat saya dengan yang mata kepala sendiri ya, Bu ya. Jadi dan iya, Ibu melihat tuh biasa aja, cuma melihat begitu aja ya. iya, mungkin dibilang takut, ya mungkin ada ketakutan, tapi ya namanya masih keadaan di sana gimana, Iya, iya, iya. pasrah Bu, aja dah saya Bu gitu loh, Pak. Made, saya boleh Gitu. tahu, Bu Made di sana kerja di apa? Di bagian apa? Di Trapis Bali Spa. Oke, nanti saya ada cerita. Ibu, ini dulu. Kita hold dulu cerita selanjutnya. Kita Iya, mau sharing sama teman-teman yang lain. Nah, di sini oke. ada Ibu Sudi, Ibu Sudi AC di sana, bisa dengar suara Iya, saya? Oke, Bu Sudi juga bagian dari kawan-kawan dari sana di Ya. Ukraina. Boleh cerita sedikit pengalaman dan Ibu di sana bagaimana? Saya ya udah lama di KIP ya, 2 kali dah ketemu Ibu di orang ini. Kiev ya, oke. Ya, saya di kotanya. Pertama saya 8 tahun yang lalu nggak sekeras ini perangnya, cuma di kotanya aja. Itu kayaknya kayak perang saudara, Ya, lokal. kayak kerusuhan ya, kayak kerusuhan itu aja. Makanya saya tenang, teman-teman juga sebelum perang itu udah sih ada, tapi saya terus nanyakan sama bosnya gimana, nggak mungkin soalnya perangnya itu jauh. Terus saya berpikir juga, oh iya, juga saya juga pernah melihat langsung, nggak sebegitu ada bom, ada gitu. Oh tenang aja, kerja juga biasa, tamu rame. Udah gitu, saya menjelang lagi 3 hari, ada 2 hari itu teman saya bikin visa ke Odessa. Udah itu kan, ini dia apa nggak takut? Soalnya kan katanya ada perang, perang itu jauh, nggak mungkin dia akan ke Kiev gitu. Ya tenang, biasalah normal. Tanggal 24 jam 5 pagi itu saya dengar, kok ada bom gitu. Kita kira kan ada, mungkin kadang ada letusan apa gitu, ada bom. Saya nggak takut, teman-teman bilang gini, ada bom ya? Kayaknya sih iya. Enggak juga, saya nggak percaya, nggak, teman-teman semua tidur, tak bangunin, coba dengar, nggak berani juga. Udah itu, yang kedua teman saya dengar sendiri itu, oh bom itu. Nah, kayaknya enggak mungkin, orang bosnya juga bilang nggak akan mungkin perang. Saya tanya juga sama tamu, besok mau perang itu tanya juga, nggak mungkin Sudi, di sini tuh aman, di Kiev itu paling aman gitu. Kamu kan tahu sendiri 8 tahun yang lalu, kamu kan di sini, oh ya. Dan saya biasanya takut sih, enggak ada. Iya. Kalau enggak, saya dengar dari kuping itu kayaknya suara petasan, cuing, langsung udah itu tuh udah merinding. Wah ini benar dah perang ini, kayaknya nuklir itu dia. Terus langsung udah, saya paspor nggak bawa, semua paspor saya 6 orang bersama Marni itu teman saya, satu kamar. Udah itu 6 orang. Loh gimana ini, tak bangunin teman-teman juga enggak, orang bosnya aja bilang nggak perang, aman, kamu santai aja tidur gitu. Gimana? Betul. Berarti Ibu ini dari dampak perang ini kan, dampak perang ini apa Bu yang hilang dari hidup Ibu selain pekerjaan? Ini kan akhirnya menunda sementara ya pekerjaan Ibu di Rusia. Selain itu apa yang hilang dari dampak ini? Karena terus terang saja kita di Bali kan menghadapi dampak dari COVID ini yang kita belum recover. Nah, bagi pribadi Ibu Sudi sendiri, dampak dari perang ini secara langsung menimpa Ibu itu apa sih sebenarnya yang diambil dari Ibu dari perang ini apa? Dampaknya ya, saya sedikit trauma sih, emang kerjaan kehilangan, trauma. Sekarang tuh saya mau keluar itu kayaknya gimana ya, takut gitu. Kehilangan percaya diri. Ya emosi, emang saya ada emosi sedikit, ada gini, hampir saya pingin lari gitu loh. Ibu emosi sama siapa Bu? Sama Putin atau sama Presiden Ukraina? Putin juga, tapi Presiden Ukraina ngapain kaku, nggak, ya lemes lah, kasihan saudara-saudara yang di Ukraina. Jadi ini sebenarnya benar ya bahwasanya ini terjadi karena sentimen pribadi Putin sama Presiden Ukraina ya? Nah, kok presidennya kaku sekali, nggak mau lepas gitu. Bu, seandainya pura-puranya di depan Ibu ini ada si Putin lagi ada di depan Ibu, kemudian Ibu mau ngomong apa sama Putin? Putin, tolonglah kamu lihat gitu, kamu kan manusia gitu, janganlah sifatnya kayak hewan gitu, nggak gimana,
Saya nggak. Nah, ngomong aja. Ini Putin lagi ngeliat Ibu. Mana gambarnya Putin ya? Saya cariin gambarnya Ya, Putin. saya mau ngomong, nggak kasihan sama anak-anak itu kehilangan orang tua, kehilangan rumah, apa gimana. Kemarin tuh sih saya mau ngomong kalau saya ketemu Putin tak kasih minum, tak kasih racun gitu maunya sih gitu, tapi nggak mungkin kan. Ya itu kan cuma hayalan aja. Nanti itu semua mungkin. Kita punya teknologi yang dapat mengantar Ibu langsung menyampaikan emosi itu. Karena emosi sendiri kan emotion, singkatan dari energy in motion. Jadi harus ada energi yang diinikan. Terlepas dari sikap Putin yang keras, Presiden Ukraina yang juga tidak mau lembut, namun ini semua situasi yang sudah didesain. Nah, teman-teman harus paham itu, by design. Jadi bukan by accident. Kalau by accident itu begini loh, Bu. Ibu naik motor, kemudian ada orang juga naik motor, tabrakan, kecelakaan itu. Kalau ini tidak, ini sudah dari dulu, Bu. Saya sudah cari-cari kesalahan Ibu nih. Saya sudah cari-cari, dan ini kan menjadi pemantik untuk hari ini. Dan betul, anak-anak itu kan ngebom nggak teratur kan, Bu. Mereka nggak akan tahu itu ada siapa di sana kan, nggak melihat itu mereka. Gitu. Oke, Bu Sudi, saya sudah tangkap ceritanya. Nanti pada sesi kedua saya akan tanya lagi, Bu Sudi. Jadi saya di sini sudah mendapatkan ada trauma, ada marah, ada kasihan juga, Bu, ada campur-campur. Karena kan dengan adanya kejadian ini penghasilan Ibu kan hilang jadinya dari Ukraina kan. Boleh tahu, Bu, berapa orang yang Ibu tanggung sebagai beban keluarga, yang artinya ketika Ibu di Ukraina, sekian loh keluarga saya di Bali yang saya hidupi. Berapa orang, Bu, yang Ibu hidupi? Yang saya hidupi kan saya punya anak 2, sekarang kuliah, yang satu baru tamat kemarin di IT. Udah gitu sekarang saya punya anak, saya punya beban juga rumah, baru nyicil, masih nyicil. Itu. Suami di Bali kerja nggak? Kami kerja di Bali di Club Med Hotel ya. Sekarang kan kerja sih setiap hari kerja, tapi hotelnya nggak buka, tutup. Belum kan. seperti dulu. Yes. Ya, oke, sip. Jadi ada perasaan was-was karena kan apa yang Ibu planningkan selama ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ya, emang was-was gimana kalau saya nggak bisa bayar rumah ini, saya harus tinggal di mana gitu loh. Ibu Sudi asli mana, Bu, kalau di Bali? Asli Singaraja. Oke. 2 orang Singaraja, keren-keren ya. Wanita Singaraja emang tangguh ya, bukan isu ya, tapi fakta. Oke, Bu Sudi, kita simpan ceritanya, nanti kita cerita lagi. Nah, di sini juga ada Bu iPhone, ini siapa nih? Ibu siapa nih? Atau Ibu Wayan Yanti dulu deh. Bu Wayan Yanti dulu deh. Bu Yanti, pagi. Ibu dari Bali, dari mana? Singaraja lagi, jangan-jangan. Jembrana. Oke. Jembrana. Oke, Bu Wayan, bisa cerita singkat saja apa pengalaman Ibu di sana? Aduh, pengalamannya sangat berat bagi saya. Gimana itu, Bu? Gimana? Oke, gimana Bu, bisa itu cerita? pada tanggal 23 saya masih komunikasi dengan manajer saya. Saya Ibu tanya, kerja di mana, Bu? Di Kiev apa di Ohio-nya? Kharkiv. Oh, Kharkiv. Oke. Terus. Tanggal 23 saya masih di Kharkiv, aman-aman saja, Pak. Saya sempat berkomunikasi sama manajer karena saat tanggal 23 itu pada hari Rabu saya libur. Jadi saya sempat menelpon manajer saya tanya, di Kiev sudah terdengar ada perang, apakah di Kharkiv aman? Tentu saja Kharkiv aman-aman saja, kata dia. Seperti itu. Sedangkan saya itu pas mau ke dokter mata ya, kalau nggak salah, saya ke dokter mata, diantar sama asisten manajer saya. Terus saya berbincang-bincang, saya dengar di Kiev sudah ada ledakan atau suara tembakan, karena pihak embassy saya mengatakan perang akan dimulai. Apakah Kharkiv aman-aman saja? Dia jawab aman, everything be safety, kata dia. Oh oke, saya jadi bahagia, Pak. Jadi saya tidak packing atau apa. Setelah saya datang dari dokter mata, saya pergi ke mall, saya shopping, saya beli baju, beli sepatu untuk kebutuhan musim panas nanti akan tiba kayak gitu. Setelah itu pas udah datang dari shopping, saya jam 7 malam. Jam 8 malam saya dapat schedule untuk kerja besok hari Kamis. Nah itu dia bilang, aku balas schedule itu jam 8.15. Saya bilang terima kasih untuk schedule.
Nah, saya merasa aman karena manajer bilang aman, juga bos saya chat juga aman. Saya tidur, Pak. Saya matikan telepon. Setelah itu paginya sekitar jam 4.30 ada teman saya bernama Evi dari Singaraja. Kebetulan kita beda apartemen, Pak, tapi kita satu company. Dia menelpon saya berkali-kali. Karena saya mematikan telepon, saya tidak tahu kan, karena itu ada bom sudah di depan apartemen dia gitu. Tiba-tiba ada kita orang Bali 3 orang, namanya Evi dan Dwi. Dwi ada di kamar saya sebelah. Dia tahu saya orangnya kaget dan cepat shock kayak gitu. Dia bangunin saya pas jam 6 pagi, Mbak Wayan bangun sebentar katanya. Dia ngajak saya duduk, dia ngasih saya air minum dulu kayak gitu kan Pak. Karena saya sedikit cepat gini orangnya. Ibu udah curiga itu kalau dia nggak bawa minum gitu, Ibu udah curiga itu kan? Saya udah curiga ini ada apa, nah ini kok tumben seperti ini gitu loh. Saya sama dia biasa aja karena kita sering bercanda kayak gitu kan. Tumben dia tegang gitu loh. Bawa minum dulu, setelah saya minum, dia bilang, Evi mau ke sini. Di depan apartemen dia sudah bomnya meledak. Hah? Saya shock, saya kaget. Oke, Mbak Wayan cepat packing. Udah nggak ada waktu, dia akan sini sih katanya dijemput sama direktur. Oke. Setelah kita berbincang itu, dia pergi meninggalkan kamar saya pada pukul 6.30. Saya mengambil susu, Pak. Saya ingin sehat juga kan sebelum meninggalkan apa-apa gitu. Karena pagi itu saya harus sarapan, saya mau mandi kayak gitu. Saya minum susu, saya makan roti, bom sudah meledak. Saya buang susu dan roti. Itu pertama ledakan yang saya dengar sangat kencang dan apartemen saya juga sedikit bergetar kayak gitu kan. Udah itu saya lari, saya hanya menggunakan celana pendek, terus kaos kaki, saya ngambil sepatu Pak, karena sepatu lebih penting untuk saya. Kaki tidak boleh dingin kan, karena masih musim dingin kayak gitu. Saya kabur meninggal, saya tidak bawa apa-apa. Setelah itu berlanjut 1 jamnya lagi, bom lagi, suara tembakan lagi. Aduh, ini bisa-bisa kita tinggal nama di sini. Saya seperti itu kan, karena udah kaget kayak gitu. Saya tuh pokoknya udah suara ledakan pertama udah merasa jantung saya udah agak gimana gitu, udah hilang lah. Selama Ibu dengar sendiri itu jarak dari Ibu ke bom itu kira-kira berapa jauh, Bu? Itu ternyata bom pertama yang meledak itu kira-kira 35 menit dari apartemen saya. Wih, itu masih kedengeran ya 35 menit iya, dari itu kan sama seperti dari Denpasar ke Kelungkung itu 35 menit itu. Jauh loh itu. Iya, Pak. Itu karena bomnya itu dia meledaknya pas di kantor apa namanya Pak? Kalau dicontohnya kantor bupati mungkin ya, itu kalau nggak salah itu anggaplah kantor bupati, tapi saya nggak tahu itu kantor apa, yang pastinya di sana tempat-tempat sering saya tujui untuk mengurus ID card seperti itu. Iya, catatan sipil lah ya, catatan sipil kok di sini ya. Iya, catatan sipil lah mungkin seperti itu. Terus dia ngeledainnya itu masih saya simpan, itu kayak apa itu, kalau bom itu mungkin bulat ya bagi saya, tapi ini ada besi panjang, dia jatuh dari atas langsung mencep, Pak. Sebentar. Jadi, maksud Ibu simpan itu? Selongsongnya itu Ibu simpan gitu? Iya, soalnya itu direktur saya masih posisi di jalan dan sempat menoleh itu, dia ngambil gambar itu gitu. Oh, jadi, maksudnya Ibu ambil gambar, bukan Ibu simpan, bukan kan? Bukan. Maksudnya saya ambil gambar. Saya pikir itu bom itu bulat, Pak. Ternyata tidak. Ternyata apa, Bu? Bom itu gimana? Aduh, ini pokoknya ada bentuk besi dia, Pak. Besinya itu sedikit besar, terus itu dari atas langsung nuncep di, mungkin itu yang bikin getaran, Pak. Saya juga nggak paham ya, yang penting itu tahu saya suaranya sangat besar. Ya, Bu Wayan, apa yang hilang dari hidup Ibu ketika perang ini terjadi? Selain penghasilan, apa yang hilang lagi, Bu? Yang direnggut oleh perang ini dari diri Ibu apa? Selain pekerjaan, jadinya kan tidak lancar pekerjaan kita di Rusia kan? Awalnya sih Pak, jiwa saya yang hilang, hanya raga yang hilang di sana. Jiwa Ibu hilang. Tidak terasa kayak tidak sudah merasa hidup kayak gitu loh Pak. Maksudnya
trauma detik demi Ibu, detik suara Ibu, bom. yang membuat seram itu adalah situasi yang mencekam ya Bu ya, bom Ya gitu betul, ya. Dan apa Ibu pernah melihat orang kena bom kemudian langsung meninggal di depan Ibu itu, pernah melihat begitu nggak? Kebetulan ini CCTV kita memiliki CCTV di bawah di apa namanya di sepa kita. Nah, pas itu kan kita security-nya di sana menunjukkan kepada direktur. Kebetulan CCTV itu masih bisa melihat ke arah ke depan ke office ya kalau nggak salah itu. Pas itu bom meledak, ada mobil, terus kantor juga yang meledak, Pak. Itu yang bikin, aduh, kalau sudah di sini jatuh, apa yang saya rasakan kayak gitu. Oke. Maka siap Mungkin nih. tinggal nama saja. Ya. Saya itu, Syukurnya kan Bu Wayan sekarang sudah ada di Bali dan itu masih ada trauma. Bu Wayan, seperti yang tadi saya tanyakan ke teman-teman lain ya, dengan tidak lagi Ibu bekerja di sana, sebenarnya berapa orang sih yang Ibu tanggung keluarga di Bali ini dengan Ibu bekerja di sana? Karena saya yakin seorang ibu-ibu itu keluar dari zona nyamannya untuk keluar negeri itu bukan perkara mudah. Yang tadi yang Dumun kan kalau bisa saya di rumah aja lah jadi ibu rumah tangga. Tapi ini Ibu memberanikan diri keluar, apalagi dengan kepribadian yang gampang kaget. Ini menurut saya tidak mudah loh Ibu Wayan untuk meninggalkan Bali waktu itu ke Rusia. Berapa orang sih yang sebenarnya Bu yang sedang Ibu perjuangkan dalam hidup ini? Sekarang yang posisinya kan karena single mom, saya punya anak satu. Anak saya akan tamat SMK di bulan Juni atau Juli ini. Rencana anak saya kan mau kuliah, dia mengambil jurusan perawat, tapi dia inginnya ke Jepang kayak gitu. Kita kan harus banyak uang. Kebetulan saya semangatin anak saya karena saya itu bekerja di luar negeri, rasanya saya mampu akan menyekolahkan anak saya seperti itu. Dan saya tinggal bersama kedua orang tua tiang. Jadi saya tidak terlalu banyak. Kalau misalkan, jadi dengan Ibu tidak bekerja sekarang, Ibu agak was-was sedikit, bisa nggak saya menguliahkan anak di keperawatan gitu ya, Bu ya? Ya betul. Kalau misalkan anaknya mau sekolah perawat di Bali dan kerja di Jepang kan bisa Bu, tidak harus kuliah di Jepang kan? Rencana tiang kan maksud yang gini Pak, dia tuh ngambil praktek sekolah langsung dia akan setelah dia lulus langsung diberangkatkan kayak gitulah. Oh bisa itu bisa kok Bu, nanti kita ada channel untuk itu. Kemarin adik-adik kelas kita yang perawat di sini di Bali dan berangkat ke Jepang untuk bekerja, kita bantu. Oke Ibu Wayan, terima kasih sharingnya. Jadi saya sudah menangkap kekhawatirannya Bu. Seandainya nih Ibu di sini ngelihat nih gambar ini nih, gambar orang ini. Mana ya dia ya? Ngelihat ini, Ibu mau bicara apa sama dia? Halo. Hai gitu. Ibu mau ngomong apa sama dia? Saya akan bilang, terima kasih Pak Putin, kamu bikin saya kehilangan job. Saya tidak bicara banyak dengan dia, cuman agar dia contohnya seperti presiden kita. Dia hanya minta perdamaian. Itu aja Pak. Kalau saya ketemu sama Pak Putin, saya akan bilang minta perdamaian saja. Putin akan jawab Ibu dengan satu kata, hura. Gitu. Bu, hura itu apa sih sebenarnya, Bu Wayan? Bu Wayan tahu nggak sih arti kata hura itu apa sih sebenarnya? Kalau hura itu dia, contohnya dia seperti kata merdeka. Itu kan kebetulan yang ada di Rusia dulu dari 2014 Pak. Jadi hura itu mungkin kejayaan atau merdeka gitu ya, artinya. Betul. Kemerdekaan kalau itu merdeka kayak gitu, tapi dia hura kayak gitu. Bahasanya Pak Putin seperti itu. Oke. Karena di Indonesia juga ada hura-hura namanya kan. Bukan, itu kan nyanyi hura-hura. Gitu. Oke, Bu Wayan, simpan dulu ceritanya, di sesi kedua kita mau ngobrol lagi. Nah, saya mau kasih kesempatan teman yang lain. Siapa yang siap nih? Ada siapa lagi? Siapa lagi nih? Nah, Ibu. Siapa lagi selain Bu Wayan? Yang pakai iPhone siapa nih? Ibu siapa nih? Namanya nggak ada. Belum dibuka Bu Sudi ininya. Ibu Marni, ini teman saya satu perjuangan. Silakan Bu Marni, dibuka. Silakan cerita. Masih namanya masih iPhone soalnya. Silakan Bu Marni. Bu Marni dari Singaraja juga? Bukan, saya dari Kedonganan.
Oke, Denpasar. Bu, Iya. apa pengalaman Ibu di sana bagaimana? Pertama sih ya, waktu pertama kejadian itu saya sih nggak mendengar apa-apa ya, karena teman aja itu dari sama barengan sama Ibu Sudi ya. Mhm. Itu dah, saya pas itu masih tertidur lelap gitu kan waktu sekitar jam 5 pagi kan sama teman. Terus tiba-tiba teman-teman yang lain pada panik katanya dengar suara bom gitu kan berapa kali, 3 kalian gitulah Beda dengar jauh bom. sama di Bali, Bu ya. Di Bali kita masih bisa dengar suara ayam, suara burung, mereka sekarang suara bom gitu ya. Iya, Beda jauh. benar. Itu dah setelah itu kan semua pada panik, gimana ini kita mau kemana gitu kan, pingin ngungsi kan mau kemana gitu kan. Pintu Doraemon nggak bawa gitu Bu ya. Jadi bisa. Iya benar. Itu dah. Terus pada ini, terus Ibu Sudinya kan dia senior, dia yang gini kan ngasih tahu, udah packing aja dulu gitu, siap-siap nanti siapa tahu kita dijemput itu sama siapa gitu kan, atau dari KBRI gitu kan. Dia yang nelpon bosnya gitu untuk minta paspor juga kan. Bu, apa yang hilang dari diri Ibu ketika perang ini terjadi di Rusia Bu, selain pekerjaan? Ya kayak ya gimana ya? Ya yang pasti sih pekerjaan yang hilang. Tapi ada juga ya perasaan kayak sedikit kosong gitu. Ya, Ada ada kadang-kadang mungkin emosi, ya. emosi Bu ya. Ada mungkin kan Ya, Ibu selama bekerja di sana kan pasti sudah berinteraksi dengan warga sipil di sana kan. Ada nggak Ibu merasa ya, khawatir dengan teman-teman atau saudara-saudara di Rusia pedalam ya, tapi Ibu tidak bisa berbuat apa juga kan? iya benar. Itu pasti ya merasa khawatir juga karena waktu ini kan mendengar ada beberapa orang yang nggak bisa dievakuasi gitu. Ya, Kayak ada saya 9 9 orang ya Bu ya. Saya ya kalau di 9. Bali itu Bu ya, kalau di Ya, Bali selama COVID ini, kalau tidak ada Supermi, saudara-saudara kita bisa menanak nasi dan ngempok daun sele Bu untuk iya dimasak. benar. Nah, Ya. pertanyaan saya, di Kiev itu di Rusia itu bisa gitu nggak? Kalau di sana sulit ya. Di Sulit mana kan? juga nggak ada tanaman. Nggak Sekarang ada kan ya tembok musim semua dingin saya lihat kan. ya Betul. Itu pada saya kering. mikirnya gimana cara mereka bertahan hidup itu kan. Kalau kita Iya di benar. Indonesia kan masih bisa ke tempat undo lah, kita Iya, cari singkong lah, cari pisang lah gitu ya. Jadi iya. nanam apa tumbuh. Di situ saya lihat bangunan, kemudian es. Jadi kalau minum es terus kan juga nggak bisa Nggak kenyang. mungkin. Iya, benar itu Pak. Oke, Bu. Ibu kan kerja di sana, tentu sebenarnya sebagai seorang wanita agak berat meninggalkan keluarga, Bu. Sebenarnya Ya, siapa yang Ibu perjuangkan sampai Ibu harus kerja keluar? ya saya sih tujuannya tuh membantu keluarga ya dari ya udah sih lumayan lama saya keluar gitu kan untuk cari kerja gitu. Ya sekarang sih memang udah nggak ada utang ya gitu. Tapi Tungkar. sekarang biaya hidup tuh masih banyak gitu kan. Tanggung orang tua gitu untuk biaya hidup sehari-hari juga. Karena Oke. saya baru sebentar ini ke sana itu Mhm. sekitar belum ada sebulan. Oke. Ya, Tapi sebelumnya sudah pernah keluar negeri ya, Bu? sudah. Tapi Oh, setelah itu sekitar setahun lah belum dapat pekerjaan karena mungkin musim pandemi ya agak sulit ada lowongan. Terus ini dapat ke Ukraina, tahu-tahu di sana baru sebentar udah ada kejadian seperti ini. Tapi syukur Ibu udah bisa pulang lagi kan, Bu? Saya Iya, berpikirnya kalau nggak bisa pulang, terus pesawat yang di komersial itu juga, kan saya lihat tembakannya kan sangat membabi buta itu kan ininya. iya benar. Oke, oke Bu, saya sudah menangkap semua. Kemudian di sini siapa lagi Bu Sudi yang ada? Pak Dewa Budo ini pengurus atau sama PMI? Apa sudah semua? Bu Yanti sudah. Halo Pak Dewa Budo, mohon izin, apakah Bapak juga PMI? Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini saya berarti ada Ibu Sudi, Bu Wayan, Bu Made, ya. Kita di sini untuk menyerap sebenarnya perasaan ibu-ibu selama di sana. Dan
tahun 2019 itu saya sedikit cerita membantu imigran, seorang ibu-ibu dari Tabanan, Ibu. Itu mungkin ibu-ibu juga dengar ya. Itu beliau kerja di Turki, seorang masas juga, karena di Turki itu dia nggak sempat istirahat, Bu. Jadi setiap 1 jam, belum 15 menit ada lagi tamu gitu. Memang di luar negeri itu orangnya suka pijat ya, Bu ya? Bu Sudi ya? Bulenya suka pijat ya? Belum aktif, Bu, belum aktif. Iya, Pak. Orang sana emang suka pijat ya. Oh, Emang gitu ya. nomor satu, karena kalau di Ukraina itu orang itu sampai 24 jam kadang kerja. Dan saya tanya juga sekarang, karena kadang repot gitu. Oh, jadi karena dia ini ya kerja keras sehingga perlu relaksasi gitu ya. Oke. Jadi gini, Bu, ini kan dengan adanya perang dunia ini tentu semua peta termasuk peta pekerjaan kan akan berubah. Jadi kami dari Sidoarjo Karya Wellness Journey ini pertama menawarkan suatu healing ya, self healing untuk merilis trauma, merilis semua. Karena apa? Mau tidak mau, Ibu semuanya harus fokus ke masa depan. Kita harus menarik hal-hal yang kita inginkan, betul? Nah, kalau kita masih tertancap dalam trauma ini, tentu akan sangat mengganggu. Nah, yang kedua, kami juga nanti akan menawarkan program spesial kepada ibu-ibu untuk memungkinkan ibu-ibu menjadi seorang psikoterapis dengan gelar non-degree. Sehingga apa? Teman-teman kan punya channel nih di Ukraina, di Rusia, itu teman-teman bisa praktek hanya dengan Zoom saja. Jadi teman-teman bisa mengobati mereka dengan modal Zoom atau WhatsApp. Ya, namun lebih stabil menggunakan Zoom. Nanti kami fasilitasi. Untuk apa? Kita dari Bali kan memang terkenal Bali itu Pulau Dewata gitu. Jadi kami dari Sidokarya ingin berkontribusi. Nah, sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak harus sehat dulu. Kalau sudah sehat, baru kita bisa nih. Mungkin Ibu Made punya kawan di situ. Oh ya, saya lagi trauma, anak saya barusan meninggal. Itu nanti ada Sidokarya rilis teknik yang bisa dipergunakan untuk berbagi. Nah, kalau sudah mahir dalam berbagi itu, silahkan nanti kami bantu untuk membuka praktek. Jadi selain sebagai seorang spa terapis, juga nanti bisa mengobati trauma healing dari kawan-kawan yang dihadapi. Jadi dengan metode ini apa yang bisa diatasi? Yang pertama fobia. Dari fobia ketinggian, fobia cicak, fobia semualah. Kedua adalah trauma. Yang ketiga adalah dendam yang sulit dihilangkan. Yang berikutnya adalah kalau pada bayi, anak-anak itu kecanduan gadget. Nah, kemudian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sulit ya. Contoh misalnya kebiasaan makan mie dan sebagainya. Namun yang utama itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan emosi. Nah, di sini kan jadi lengkap ini. Apa ini ada teman satu dia HP-nya nggak mau ya saya suruh. Mungkin dari boleh. Tetangga juga pagi, Pak. Oh, tetangga di sana. Keren ya. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ketut Budiani, Pak. Oh, Bu Ketut Budiani. Bu Ketut Budiani ya. Ini tetangga di Buleleng ya? Iya. Bu Ketut, tadi teman-teman kan cerita mendengar bom, mendengar ledakan. Bu Ketut juga sama? Apa ya. Mendengar? Kebetulan saya sekamar sama ini. Sama jadi pengalamannya sama. Oke, pertanyaan saya langsung aja, Bu. Apa hal yang penting hal penting dalam hidup Ibu yang diambil dari perang ini selain pekerjaan? Kehilangan gini, Pak. Saya percaya diri ya. Maunya saya sih berangkat, tapi gimana ya keluarga juga ngelarang nanti. Ya, pasti was-was ya. Pasti was-was lah. Teman-teman pasti was-was begitu mau berangkat. Aduh, malu bumi lu genteng pasti gitu. Iya, Pak. Maka saya nggak dikasih berangkat lagi. Padahal Ibu Kenten artinya perlu untuk berangkat kan, mungkin menyelesaikan cita-cita yang belum tercapai, Ibu perlu pekerjaan di luar negeri itu kan, Kenten? Iya, Pak. Tapi rata-rata di Eropa sekarang
semuanya sedang warning nih. Cepat atau lambat beberapa bulan ini saya mendapat informasi dari kawan-kawan sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, saya beri kesempatan untuk curhat. Ibu, silakan. Bu Budo. Halo, Bu. Halo. Ya. Namanya siapa? Namanya siapa, Bu? Desa, Pak. Oh, Desa. Sorry. Iya. Bu Desa di sana kerja di mana? Di kota apa? Di KIP satu kamar sama Ibu Sudi sama Bu Diani. Oke. Apa, Bu? Ibu mengalami apa di sana? Mengalaminya itu dah terdengar bom sama rudal. Rudal. Ibu taunya itu dari rudal dari mana? Ya dari suaranya, Pak. Ngomong gitu. Enggak. Rudal gitu, enggak kan? Enggak. Sebelum itu kan saya sudah ada gini, Pak. Firasat kayaknya rudal sama bom itu akan terjadi gitu, Pak. Makanya iya, soalnya itu dah sekitar jam 5 pagi saya kebangun langsung kok kayak ada suara bom sama rudal ya gitu. Teman-teman ternyata sudah dari tadi udah dengar gitu. Perang besar nih. Ayo gini apa namanya? Packing saya bilang gitu sama teman. Setelah itu kita dievakuasi. Bu, berapa orang sisa teman-teman yang ada di sana, Bu, yang belum sempat pulang? Waktu ini sih terdengar 9 orang, tapi sudah sukses evakuasi 4 orang. Kemungkinan 5 orang, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Ibu sudah nikah? Sudah, Pak. Apa yang kemudian akhirnya berubah ketika Ibu tidak lagi bekerja di Ukraina? Ya, ekonominya, Pak. Ya, ini dah traumanya terlalu gimana ya? Pikiran sama jiwa itu terganggu, Pak. Pengen keluar lagi takut. Kerja di Bali belum bisa karena pandemi gitu. Iya. Ibu ada berapa orang putra-putri? Kebetulan saya belum punya, Pak. Rencananya kan mau gimana ya, kayak program gitu, Pak. Kan membutuhkan biaya tinggi. Kebetulan kami di Sidekar Wellness Journey ada program untuk membantu ibu hamil tanpa perlu biaya tinggi, Bu. Nanti kami bantu Ibu. Namun syaratnya Ibu harus datang dengan suami, karena keduanya perlu diterapi bersama. Jadi tidak bisa Ibu saja. Iya, nanti saya infokan. Kalau suami kerja di mana, Bu? Kerja di luar juga, Pak, tapi sudah pulang gara-gara pandemi. Baru 3 bulan. Di luarnya sama-sama di Ukraina? Enggak, beda. Dia di Malaysia, saya di Ukraina. Oke, semoga saja Bu ya ini kehendak leluhur. Kalau Ibu di Ukraina, suami di Malaysia, memang susah untuk hamil, Bu. Gimana caranya? Karena kan nggak bisa di WA itu sperma itu kan? Enggak, maksudnya gini, Pak. Kita nyari modal dulu, kita kumpulkan. Setelah itu berapa tahun baru kita proses gitu, Pak. Karena kita kan sudah mencoba selama 4 tahun di Bali, terus gagal karena kebutuhan juga banyak kan, apa-apa uang kan itu yang utama. Baru kemarin Bu Dewa kita bahas hal ini. Bu Dewa berarti ngikutin pola pikirnya orang bule. Jadi ada dulu baru buat. Nah, kalau orang Nusantara itu nggak begitu. Iya. Buat dulu baru ada. Jadi kalau orang bule, kalau dia nggak punya pegangan uang, dia nggak berani nikah. Nah, kalau orang Nusantara, nganter kan malu, mana ada boh gitu. Nah, jadi sedikit berbalik. Dan setelah saya teliti, yang kita punya, pola pikiran kita punya agak lebih benar daripada yang di bule. Iya. Nah, itu yang namanya percaya. Contoh gini, kalau Ibu
kan sekarang harus punya dulu, baru punya materi dulu, baru kita program. Iya. Wajar, dan nanti punya anak apa yang dikasih kalau nggak ada apa. Nah, ternyata leluhur kita dulu tidak, Bu. Mungkin Ibu masih ingat di tingkat neneknya Bu Dewa nih. Mereka Iya. nggak berpikir untuk punya uang banyak dulu. Rumah pun mungkin nggak begitu. Tapi mereka Iya. produksi aja. Nah, barulah di situ Kebetulan. muncul istilahnya anak itu sudah membawa rezekinya Rezeki masing-masing. itu. Iya, itu dah. Kalau Ya saya kan kan? belum dibalikkan, harus ngumpul dulu baru punya rezeki gitu. Betul. Jadi kita Iya. Ibu ngikutin pola pikirnya orang Barat. Nah, kalau orang Indonesia, orang Nusantara nggak begitu. Iya. Gas saja dulu, nanti belakangan rezeki akan mengikuti. Ya, itu dah Pak. Oke, Bu. Selain tadi pekerjaan, dari Ibu mendengar suara bom, suara rudal, perasaan yang membekas masih apa, Bu? Masih membekas tuh ketakutan, Pak, Ketakutan. dan kasihan orang-orang di sana. Iya, sangat-sangat kasihan sama anak-anak kecil tuh. Saya kan sering lihat video-video tuh, Pak. Saya mengikuti kayak gimana sekarang di Ukraina. Terketuklah rasa saya pengen gimana ya, saya pengen bantu tapi nyawa saya lebih penting soalnya kan saya punya keluarga Ya, di ya. sana. Dan bisa sekali kok, Bu. Jadi nanti kan Ibu setelah melalui ruang hening, kita akan undang Ibu untuk mengikuti program pelatihan menjadi seorang terapis untuk psikis ya. Jadi Iya. Ibu bisa membantu mereka untuk merilis emosinya, karena Ibu kan bisa berbahasa Rusia atau Ukraina dan mereka kenal Ibu. Minimal dari lingkungan terdekat yang Ibu kenal di situ, nanti meluas kita. Nah, siapa tahu nanti teman-teman Ukraina ini Ibu tidak perlu ke sana, tapi mereka yang akan kembali ini mencari Ibu untuk terapi lebih lanjut. Iya. Sehingga Ibu bisa menyewakan atau merekomendasikan menginap di tempat sekitar Ibu Dewa kan. Nah, nanti arahnya ke sana ya. Jadi ini kesempatan kita berbagi, namun sebelum berbagi Ibu harus baik dulu. Oke, Bu, Iya. kalau seandainya ada orang, kan biasa orang Indonesia itu selalu mencari kambing hitam atau menyalahkan sesuatu untuk disalahkan karena suatu sebab. Iya. Kira-kira yang perlu disalahkan, orang yang paling bersalah dalam perang ini siapa, Bu? Presiden Ukraina apa Presiden Rusia? Rusia, Pak. Oh, Rusia. Iya, kan dia yang mulai dulu. Oh, Dan, dia yang mulai dulu ya. Iya, Oke. tapi Presiden Ukraina juga egonya tinggi juga, nggak mau berdamai atau gimana. Mungkin dulu tuh ada apa masalahnya, masalah pribadi atau gimana kan kurang tahu, Pak. Gitu. Iya, Tapi iya, iya. Putin itu juga gimana ya, mungkin terlalu marah dia, makanya dia ngambil tindakan seperti ini. Gitu. Kalau seandainya Ibu diberi kesempatan bicara langsung sama Putin, Ibu mau ngomong apa? Ya sudahi aja perangnya ini. Kasihan orang-orang di sana sama anak-anak kecil generasi ke depannya itu loh, Pak. Itu aja sih. Iya, Iya. iya, saya paham. Jadi di sini Ibu ada marah, ada kasihan juga, tapi Iya. dalam satu sisi Ibu tidak berdaya kan melawan Iya. Saya kan mempengaruhi Putin gitu ya. masyarakat biasa apa secuil pun nggak pentingnya di sana gitu loh, Pak. Soalnya kan dia yang punya wewenang. Oke, Ibu Dewa, saya terima kasih ceritanya. Jadi saya jadi ingat akan satu pesan dari guru saya. Dulu saya kan juga beranggapan begitu. Saya ini kan orang kecil, nggak bisa nih saya berpengaruh terhadap dunia. Dia bilang begini, jadi ada satu benda di tubuh kita yang namanya hati. Nah, ketika kita semua di sini nanti masuk ke ruang hening, masuk ke suatu tempat di mana kita tidak lagi menilai perang ini sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, maka di situ muncul getaran vibrasi netral. Setelah itu, kita akan unduh vibrasi kasih sayang nih. Ibu melihat anak-anak di situ, membayangkan teman-teman Ibu di situ, di jauh jadi ngoyong, nah, apa ya ajang kan gitu ya. Itu ada rasa kasihan. Nah, ketika itu disebar dalam waktu yang bersamaan, bumi ini, lingkungan di sekitar itu akan dipengaruhi oleh vibrasi kita. Nah, terbukti suatu ketika ada 30 biksu itu diminta untuk bermeditasi di pusat kota Chicago, Bu. Dalam waktu 1 bulan di hotel di atas itu. Apa yang terjadi? Mereka hanya meditasi cinta kasih.
Namun 30 hari itu terjadi satu penurunan angka kecelakaan, penurunan angka kejahatan. Dan itu tidak berhubungan langsung kan. Namun orang dipengaruhi vibrasi. Contohnya, ibu tidur tenang, tapi ketika ekosistem ibu di sekitar ibu itu paling, ada bom, ibu pun akan terlecut untuk ikut bereaksi. Nah, ketika ibu pulang ke Bali, coba rasakan. Begitu pulang ke Bali, apa yang pertama kesannya, Bu? Begitu ibu sampai di Bandara Ngurah Rai, apa yang paling berbeda? Saya bersyukur masih bisa menginjak tanah Bali itu, Pak. Nah, maksud saya, begitu ibu masuk ke Bali, apa yang berbeda dengan Kif? Udaranya kah? Iya, udara sama ya lebih sedikit tenang. Ibu bisa merasakan bau tanah yang berbeda nggak? Enggak, Pak. Saya rasakan sama-sama aja. Kalau saya turun kalau keluar kota ya, Bu ya. Begitu turun ke Bali itu saya bisa mencium baunya yang berbeda. Jadi itu ada aroma dupa dan sebagainya. Jadi karena memang vibrasinya berbeda. Mungkin Bu Sudiase, Bu Made, dan yang lain merasakan ya, di Bali ini agak sedikit berbeda. Nah, ini menurut saya bagus nih. Teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang hening. Setelah itu teman-teman sembuh, teman-teman mendapatkan pengalaman bagaimana kembali ke titik di mana teman-teman berada dalam keseimbangan baru. Nanti teman-teman membantu kawan-kawan yang ada di Ukraine gitu. Nah, dampak dari membantu itu apa? Kita tidak pernah tahu dan tidak perlu tahu. Udah bantu-bantu aja demi kemanusiaan. Setuju enggak? Setuju, Pak. Oke, setuju nggak saya ajarin begitu nanti? Setuju. Oke, kalau begitu nanti isi link ininya, absennya, karena nanti Lia akan memberikan informasi kelas kita berikutnya di hari Kamis, dan ini free semua, tidak ada biaya, karena kami dari Sidokarya ingin berbagi. Nah, Ibu tahu tidak Sidokarya itu apa? Ada yang tahu? Ibu Sudi pernah dengar Sidokarya? Sidokarya tahu, tapi belum pernah. Apa? Sidokarya yang ada di benak Ibu apa? Sidokarya itu kan kayak desa itu ya. Di mana asalnya dari Sidokarya gitu. Oke. Satu desa, apalagi Bu Made, kalau dengar kata Sidokarya mikirnya apa? Saya dengar desa Sidokarya baru. Oke, apalagi? Tapi kalau di agama saya dengar, cuma saya sekarang udah agak lupa masalah Sidokarya itu. Kayak topeng Sidokarya ada. Oke, topeng Sidokarya, tari Sidokarya ya. Apalagi, teman-teman? Pemuput karya Sidokarya. Oke, pemuput karya, Bu Dewa, apa lagi? Oke, semua benar. Jadi ketika bicara Sidokarya, ada nama desa, namanya Sidokarya Denpasar. Yang kedua ada nama pura dalam Sidokarya. Yang ketiga ada nama tari topeng, pemuput karya, tari wali Sidokarya. Ada juga gelar seorang dalam Sidokarya. Kelima, ada yang namanya metode Sidokarya. Nah, Sido itu artinya terlampaui, karya itu dinamika. Seseorang yang telah melampaui dinamika. Nah, dalam tari Sidokarya itu ada fragmen ngejuk anak kecil, Bu. Dan menyebarkan sekar ure. Makanya saya bilang, urenya Vladimir Putin sama kita mirip-mirip. Kalau ura, di Bali dibaca uro. Ya nggak? Kan di situ ura gitu. Kalau di Bali dibaca uro. Uro itu artinya apa? Koherensi. Disebarkan. Bukan, mauro ya, disebarkan. Tapi mauro di sini, sekar uro di sini maksudnya koheren. Artinya apa? Ketika seseorang dapat menyatu, kemudian kesatuan ini terpancar keluar. Itu kan menyebar tuh ilustrasi terpancar. Nah, apa yang sekarang mauro? Apa yang sekarang diuro? Contoh, sekar ure, sekar ure, sekar ure. Sekar itu seke itu artinya kumpulan. Ure itu artinya suatu kesatuan. Apa yang kemudian sekenya dalam diri Ibu sekarang punya seke PMI, seke gong, seke kidung gitu kan. Ada seke Ukraina kan gitu ya, masyarakat. Seke itu kumpulan. Ure artinya bersatu. Nah, di dalam diri Ibu sekarang ini ada topeng-topeng yang saling bertentangan. Satu ingin berangkat,
Satu, takut, jangan dulu lah. Gitu. Yang topeng lain, kita harus makan nih, harus bayar rumah, harus sekolahkan anak, maju. Tapi satu lagi, jangan dulu deh, situasi seperti ini, mundur. Nah, artinya apa? Ketika pertentangan itu terjadi, ada tarik-menarik topeng-topeng di dalam diri ibu-ibu. Betul nggak? Merasakan nggak itu? Jadi pagi baru bangun, bangun yuk, kerja. Kerja apa? Gitu. Jadi ada yang menarik ke bawah, ada yang untuk maju. Akhirnya kita muter-muter di sana. Betul nggak? Nah, ruang hening ini bertujuan untuk mendamaikan mereka. Mereka ini siapa? Adalah topeng-topeng yang ada di dalam diri ibu. Contohnya paling gampang adalah ketika makan. Ketika makan, baru sampai Bali ada beguling. Nah, ibu-ibu yang diet ngomong gini, ya ada beguling nih, ajang yuk. Mokohnya, kewah megai. Jani kan ada beguling, bidan bin. Oh, gitu. Nah, makan. Akhirnya gitu kan. Jadi ada otot-ototan. Belum lagi kalau ibu-ibu lagi main nih ke kalau di sini di Bali kan ada level 21. Melihat, diskon 50.000. Saya ngado nih di Ukraina nih, perlu nih baju nih. Oh, enggak boleh, kita harus menghemat. Pidan bien, masa sing dari me time. Akhirnya otot-ototan, Bu. Ngerasa nggak gitu? Pernah nggak gitu? Kondisi itu semua disebut sedang tidak mengurau atau tidak koheren. Bahasa sederhananya inkoherensi, terpecah belah. Sehingga kekuatan ibu jadi terpecah belah. Nah, ruang hening ini bermaksud untuk menerima mereka semua. Yang ingin kerja, kita terima. Yang juga memperingati, harus waspada, kita terima. Ketika kita terima mereka apa adanya, tanpa kita menilai itu baik dan buruk, pelan-pelan mereka akan mencarikan ibu solusi yang terbaik. Baik itu untuk saat ini, di tingkat fisik, di tingkat spiritual, maupun di tingkat sosial. Karena semuanya kan harus sekarang medaging kena nih. Bu asih dojo berangkat nih, meme terkejut mekesiap, meme wak mengundang mulai kan buagat san, meme diolah, tahun dojo berangkat. Kita juga susah menolak begitu kan. Pasti ada teman-teman digitukan di rumah kan. Kenapa? Mereka lebih sayang sama ibu ketimbang ibu bawakan mereka dolar, bawakan mereka uang luar negeri, mereka lebih suka ibu yang ada di sini. Gitu. Kenapa mekelunkan tepuk? Gitu. Tapi satu sisi kita tahu, kalau tidak ada materi, kita tidak bisa membahagiakan mereka secara maksimal. Betul nggak? Nah, sekarang di sesi ini perkenalan. Saya harap hari Kamis depan kita bisa lebih banyak lagi, karena seperti yang kami sampaikan, kami di sini membantu ibu-ibu untuk pulih. Kemudian setelah pulih, kami akan kasih training gratis untuk bisa melakukan Side Career Release Teknik. Teknik ini selain membantu keluarga, juga bisa digunakan untuk membantu kawan-kawan yang saat ini sedang di Ukraina. Dan itu nanti menjadi fondasi ibu-ibu menjadi terapis yang lengkap. Tidak hanya memijat fisiknya, namun juga nanti dapat mengobati mentalnya. Karena penyakit itu 80% mentalnya. Jadi dia itu sebenarnya datang ke kita untuk spa itu kan biar dapat disentuh, biar kepalanya disentuh, kemudian dia bisa tidur. Kenapa? Dia tidak bisa tidur di rumah kalau tanpa pijatan. Betul nggak, Ibu? Nah, nanti dilengkapi dengan metode rilis teknik ini sehingga nanti lebih powerful lagi. Dan mereka akan semakin ketagihan untuk datang ke ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu bisa tetap praktek di Bali dan mereka yang datang ke Bali. Jadi bayarannya luar negeri, lokasinya di Bali. Setuju nggak? Oke. Kalau gitu sampai di sini kita boleh lanjut ke sesi berikutnya, ke ruang hening, atau ada pertanyaan atau undang-undang yang mau disampaikan? Iya saya Pak Gusti. Silahkan. Sistem trainingnya gimana? Training kita langsung ke kantor apa cuma lewat Zoom aja? Nanti kita agendakan, lihat situasi. Kalau situasi COVID sudah turun, kita langsung ketemu biar lebih afdol kan. Kalau belum ya lewat. Namun ini kan mungkin teman-teman yang lain yang 30 itu
belum tahu nih karena belum kenal juga. Nah, kemudian tuh jak sido karya tuh. Nah, nanti nih pertemuan kita hari ini maksud dan tujuannya apa dan manfaatnya gitu. Yang pasti kita akan support total Bu, Ibu, dan kita tidak akan, kita berpikirnya Ibu di sana itu bukan suatu yang sia-sia. Ibu pasti kenal 1-2 orang lokal di sana yang Ibu bisa bantu dengan metode ini. Apa? Kalau ngasih mereka datang ke Bali, nggak ada masalah jak Putin kan? Ya kan kena Bali itu di Ini aja saya masih support Ukraina sama bos gitu. Pak Gusti. Ya, saya, apalagi kalau yang kita terapis semua belum dapat gaji. Saya kemarin itu saya dapat SMS sama bosnya, dia bilang bersabar ya, soalnya bank yang di Ukraina masih di blok, kita belum bisa ngirim. Ya saya mau tidak mau harus mengertikan dengan posisi bos yang di Ukraina, walaupun dia sudah nggak ada di Ukraina, walaupun dia ada uangnya, kemungkinan pastinya dia masih megang uang, nggak mungkin dong dia di luar negeri nggak megang uang. Tapi walaupun kita terdesak di keadaan seperti ini, di Bali udah nggak ada apa-apa, barang pun kita cuma bawa seadanya dari Ukraina, terus kita belum dikasih gaji, ya saya harus mengerti juga keadaan bosnya seperti itu, belum ngasih gaji, saya kasih support juga, semoga cepat selesai, semoga cepat berdamai, saya kasih support begitu sama bosnya. Dia bilang, terima kasih banyak ya Tami, soalnya kamu udah menyupport saya, sudah ngasih semangat saya, walaupun keadaan seperti ini. Ya saya juga gimana kita semua trauma dengan masalah ini, tapi saya berharap semua cepat selesai, semua bisa berdamai, semoga kita bisa bertemu lagi. Saya bilang gitu sama bosnya. Dia bilang terima kasih banyak, bersyukur saya punya staf seperti kamu udah nyepot saya keadaan seperti ini, saya nggak bisa ngasih apa-apa, kamu pulang. Dia bilang gitu. Ya saya juga mengerti keadaan seperti ini, saya kasih jawaban seperti itu sama bosnya. Luar biasa, Ya, Bu. saya Luar juga biasa. lihatnya juga. Luar biasa, Bu. Jadi itu ya, kita harus tunjukkan kebalian kita kepada mereka. Karena memang bank seluruh dunia kan membekukan mata uang Rusia. Jadi Rusia itu tidak bisa bertransaksi ke luar negeri. Dampaknya saya baru tahu, ternyata mengakibatkan teman-teman tidak bisa digaji. Ya. Iya, itu kemarin aja saya ada uang sedikit, uang Romania, saya coba ke Meniceng, dia belum mau menerima. Karena itu negara tetanggaan sama Ukraina, dia nggak mau nerima. Coba dah nanti kalau udah agak aman, mungkin diterima. Soalnya sekarang untuk sementara dia nggak mau nerima keadaan seperti ini, sudah lumpuh di negara Ukraina, dia nggak berani nerima, katanya begitu. Oh ya saya mengerti juga, saya bilang gitu. Oke, Bu. Luar biasa, Bu Made. Teman-teman saya rasa mengalami juga, dan syukur kalau ada yang digaji, bersyukur banget ya. Cuman ya itu, mata uang Rusia, Ukraina apa ya Bu ya namanya? Gribin. Gribna. Ya. Itu sudah sempat teman saya siapa namanya itu waktu pas invasi itu dikasih gaji lokal, saya bilang udah kamu keluar aja, untung itu ditukar di Ukraina, kalau enggak bawa uang banyak, kalau nggak salah itu teman saya banyak dikasih uang gribna sama bosnya, karena udah mau saya suruh ngungsi ke teman saya di apartemen teman saya yang lain, udah kamu ngungsi di sana aja, kamu kumpul di sana, terus besoknya kapannya Mbak masih bisa keluar, nggak keluar aja,
masih ada kok yang di luar, masih ada yang keluar. Oh iya, saya soalnya bawa uang lokal banyak, Mbak. Saya mau nuker uang, tukar aja, keluar aja nggak apa-apa. Yang penting kamu HP. Untung itu Ya, bisa ya. nuker, kalau dibawa ke Indonesia udah nggak laku dah. Nggak laku ya, Gripna ya. Bu Asih juga gitu ya, uangnya Nggak laku, nggak mau diterima. Di bank pun nggak mau diterima. Saya udah dapat tanya iya, ke iya. teman-teman. Iya Bu Asih. Kalau saya sih untungnya KBRI yang mau dia ngambil. Oh, Saya kan dikip langsung dekat sama KBRI kita. ya, ya, lewat KBRI terus tukar ke Bank Indonesia ya, biar bisa dipakai. Karena kalau dikasih Gripna, Indomaret nggak mau terima. Ya. Iya. Kalau cardnya mau diterima, Ya. kalau Gripnanya nggak mau. Kalau cardnya mau ya. Iya. Jadi kita akan support ya Bu ya, support Ibu dan di Dubai juga tidak mau. iya, nggak mau dia Gripna. Ya, saya masukin 2 bank, kebetulan kemarin saya memiliki kan dolar $400, saya tukar semua untuk cek mata. Nah kebetulan masih sisa $100, karena juga saya nggak dapat gaji dari bos karena saya juga kondisi bos seperti itu kan tidak mau menanyakan gaji. Jadi ada sisa lagi $100, saya bawa ke Indonesia karena saya tukar di Polandia juga tidak menerima mata uang Gripna, dan saya coba juga di Dubai juga tidak bisa ditukar mata uangnya itu. Akhirnya padahal saya cuma bawa bekal itu doang. Jadi pas kita belanja di Dubai untuk beli makan, kebetulan di pesawat kan nggak begitu kenyang lah makannya, karena dari tanggal 24 saya nggak benar-benar makan dengan baik gitu loh. Akhirnya dibayarin dengan yang pengantar pihak embassy Warsawa itu, kebetulan dia dibelikan KFC di sana, dia yang bayar itu. Karena tidak bisa ditukar mata uang Gripna. Iya. Omong-omong, ibu-ibu di sini sudah berapa hari di Bali? Oh, saya dari tanggal 8 tiba di Bali, Pak. Kebetulan waktu 2 minggu ya. ada upacara di rumah pas. Kemarin juga habis kayak netek bayu, melukat sama di perempatan. Baru selesai upacaranya tadi malam. Ya. Udah kena beguling ya, Bu ya? Beguling udah langsung kena beceleng, Pak. Karena ada upacara Mas-Pas di rumah. Oke, Bu. Kalau gitu kita boleh mulai masuk ke ruang hening ya, karena sudah jam 10:30. Ada air putih di sana, boleh minum air putih dulu. Yang kedua harus duduk dengan tegap ya. Boleh bersila, boleh duduk tegap ya. Nah, sekarang kita mau praktek biar kalau di Bali kan ngentek bayu. Nah, niki ngatuang bayu. Jadi biar bayunya itu tetep ning dan Bapak Ibu bisa kembali ke step yang baik. Durus Dumon minum air 1 teguk. Kita perlu air. Ada air? Water. Bahasa Ukrainanya air itu apa sih? Saya belum apal sama bahasa. Kalau buat bahasa Ukraina kurang mengerti, kalau bahasa Rusia ya. Tapi saya belum begitu apal sama bahasa Rusia. Bahasa Rusia air itu apa, Bu? Wade. Oke. Let's drink wade. Pitch, Pak. Tepatnya pitch wadah. Pitch wadah. Minum air. Ya. Sudah? Oke. Duduk tegap seperti ini. Ibu Made Asih, Bu Made Yantami boleh bersila, tapi jangan nyelelek. Nyelelek itu apa? Bersandar. Bu Yanti bisa diaktifin kameranya sama Bu Dewo. Saya mau cek postur ya. Oke, setelah itu teman-teman tutup mata. Ini sesi pertama. Tutup mata. Setelah itu tarik nafas yang panjang dan dalam. Tarik nafas, kemudian keluarkan keluar lewat mulut ya. Nah, itu tarik lagi, keluar lagi. Nah, pelan-pelan dalam hati katakan relax pada saat keluar ya.
Tarik lagi nafas yang panjang dan lembut lewat hidung. Hembuskan lewat mulut sambil mengucapkan relax dalam hati. Setelah itu, katakan dalam hati begini. Saya menerima diri saya apa adanya. Dalam hati ya, bilang gitu ya. Saat ini saya mengundang seluruh bagian-bagian diri saya, baik yang ada di dalam maupun di luar, untuk masuk ke dalam diri saya. Nah, saya akan beri waktu ibu-ibu untuk mencoba ini 1 menit. Tugas ibu-ibu adalah mengamati suara apapun yang muncul, gambar mental apapun yang muncul, diterima. Biarkan itu muncul. Hanya diamati saja. Oh, muncul gambar tempat kerja. Oh, muncul mata uang. Biarkan itu muncul. Hanya diamati. Diamati, Bu Dewa, ya, diamati apapun yang gambar yang muncul diamati. Setelah diamati gambar dan bentuk pikiran atau suara-suara mungkin yang terjadi, setelah itu dikenali. Di perasaan apa? Apakah perasaan itu sedih? Apakah perasaan itu marah? Apakah perasaan itu jengkel atau apa? Diamati, kemudian dikenali. Setelah mengenali perasaannya, cek, diamati lebih dalam lagi. Di mana perasaan itu berkumpul? Apakah di kepala, apakah di tenggorokan, apakah di dada, apakah di perut, pinggang, bahu, atau di tempat lain di tubuh. Amati itu. Karena setiap orang akan berbeda-beda. Oke, sekarang tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Nah, pelan-pelan buka mata. Nah, kita sharing dulu nih. Nah, dari tadi, pengamatan tadi, Bu Made Yartami, apakah ada suara atau gambar mental yang muncul? Itu satu. Ada? Kalau saya sih bayangan-bayangan, mungkin karena seperti sekarang ini yang di Bali, di samping itu kepikiran biasanya pagi-pagi kita prepare mau kerja sampai tempat kerja ya kita lihat schedule. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kadang mau bangun aja udah enggak terlalu sibuk, ntar aja dah, toh kita ntar enggak ngapa-ngapain, tapi terlalu capek, kepikiran banyak gitu. Ya, oke. Ada memori tentang kebiasaan kerja. Yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika mengingat itu, Bu? Apakah perasaan sedih, perasaan marah, atau apa yang muncul tadi? Saya cuma kebanyakan sedih. Kalau marah sedih. saya usahakan enggak sampai apa-apa. keluar marah, tapi ya. Perasaan sedih tadi, Bu. Perasaan sedih itu Ibu rasakan di mana, Bu? Di kepala, dada, perut, atau di mana? Sesak di dada. Di dada ya. Jadi itu dulu nggak apa-apa. Jadi Bu Madase itu sudah bisa yang namanya langkah pertama yaitu mengidentifikasi. Saya merasa sedih, merasa tidak nyaman di dada, dan ada bayangan kebiasaan waktu kerja. Jadi pagi baru bangun, biasa ngeliat schedule, kita sibuk, kita merasa diri berharga, habis ini kita melakukan ini, melakukan itu, kita Bu, semua Bu Made. Sekarang Bu Sudi sama kawannya, ada muncul bentuk-bentuk pikiran apa tadi? Kalau saya ngebayangin ya, mau pagi berangkat kerja, saya ngebayangin gimana ya keadaan bos saya merasa keadaan bos ya, terus apa lagi? Apa dia gimana? Soalnya kan saya yang gimana bilang nggak baik bosnya ya nggak baik, ya bilang baik ya sih baik, tapi kasihan saya dari kemarin apa dia baik-baik saja. Gitu. Bagus. Kemudian perasaan yang muncul ketika mengingat bos, ketika memori itu mengantarkan kita ke tempat bekerja, perasaan apa yang muncul, Bu? Perasaan sedih ya, sedih. Ya kayak sesak gitu. Sesak ya, itu rasanya di dada, di perut atau di mana? Di dada. Di dada. Oh ya, saya lupa tadi tanya.
Kalau di dada, jika diukur dari angka 0 sampai 10, 0 itu tidak terasa apa-apa dan 10 sesek banget. Ini angka seseknya Ibu di angka berapa, Bu? Enggak sih begitu ya. 5, 4, 5. 5 ya. Kalau Bu Made tadi saya lupa nanya angkanya dari 0 sampai 10 kira-kira rasa nggak nyaman ketika sedih di dada itu di angka berapa, Bu? Dari 0 sampai 10. Mungkin 6 sampai 7 kayaknya kerasa sedihnya. Ya, 7 lah ya. Mungkin gitu, Pak. Oke. Sekarang temannya Bu Sudi. Siapa namanya, Bu? Budiani. Ibu Budiani, tadi ada gambar-gambar apa yang muncul pada saat mencoba hening? Di tempat kerja ya, Pak. Oh, kembali ke memori ke tempat kerja. Oke, tempat kerja. Tempat kerja, kemudian perasaan yang muncul ketika melihat tempat kerja itu apa? Yang tadi muncul. Saya kangen ya sama teman-teman ngumpul. Kangen, oke. Kangen. Apalagi, Bu, selain kangen? Sedih lah, Pak. Biasanya kan Sedih. kamu gitu nyambung ya. Sedih, kangen. Oke, Bu. Rasa sedih, kangen ini menimbulkan perasaan nyaman apa tidak nyaman di dalam diri Ibu? Ya, itu tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman itu Ibu tadi rasakan dominan di mana? Di kepala, di dada, di perut, atau di mana? Kepala, Pak. Oke. Kepala bagian mana, Bu? Depan apa belakang? Depan sini, Pak. Depan. Dari 0 sampai 10 di angka berapa? Paling di angka 6. 6 ya. Oke. Perhatikan, ibu-ibu sekarang sudah mulai perhatikan. Ini cara untuk melakukan identifikasi. Jadi pertama, seperti seorang dokter nih, harus tahu dulu, panas. Sedok, saya panas. Oke, panas berapa derajat? Nah, ini tadi kita sedang melakukan yang namanya skala subjektif dari rasa tidak nyaman. Ada rasa 7, ada 5, ada 6. Oke, sekarang saya ke Bu Dewo. Bu Dewo, tadi ada gambar apa di dalam diri Ibu ketika hening? Gambaran perang di sana, Pak. Dan Oke, anak gambar kecil perang. minta tolong. Anak kecil minta tolong. Waduh. Iya. Perasaan yang muncul apa, Bu? Ketika Ibu melihat ada perang, anak kecil minta tolong, itu perasaan yang muncul apa? Sedih, Pak. Rasanya pengen menolong tapi tak berdaya gitu. Apa Sedih, hayalan? Ya. tidak berdaya, apalagi Bu? Sedih, tidak berdaya. Ada rasa marah nggak terhadap? Marah sih enggak. Kebanyakan sih sedih sama kasihan. Oke, kasihan ya. Iya. Itu rasa tidak nyaman itu terasa nggak sampai ke tubuh, Bu? Mungkin rasa nggak nyaman tuh sampai rasanya dada tuh nggak enak, kepala itu rasanya enak. Itu di mana Ibu rasakan? Di dada, Pak. Di hati. Di dada, di hati. Iya. Dari 0 sampai 10 di angka berapa, Bu? 9, Pak. Luar biasa, 9 ya. Jadi itu biasanya kalau 9 tuh pasti buat Ibu kalau dengar lihat orang perang, lihat ini pasti tidak bisa kita kontrol. Biasanya kalau wanita tuh nangis pasti. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Dewo. Bu Wayan, gambaran apa yang muncul dalam diri Bu Wayan ketika hening sesi 1? Meledak, apartemen meledak itu. Apartemen, ingatan akan apartemen meledak ya. Terus kemudian dari meledak itu perasaan yang muncul dalam diri Ibu apa? Menangis. Hah? Menangis. Oh, menangis, sedih ya Bu ya. Menangis ini, menangis sedih, takut, tidak berdaya atau apa? Bisa diidentifikasi? Menangis pertamanya ketakutan. Ketakutan. Yang kedua, pas naik kereta api, ada bayi berumur 2 bulan di sebelah saya, dia desak-desakan kayak gitu. Dia sudah tanpa ibu. Karena Tanpa ibu? sudah, ya betul, bapaknya saja yang membawa. Dan terus menangis di kereta api. Dan itu apa naluri seorang ibu itu nggak bisa ngelihat kejadian begitu, nggak bisa ya. Dan Ibu tahu bahwa ibunya sudah nggak ada memang. Iya. Ya, karena pas saya tanya, bayinya menangis, saya tanya di mana mamanya, dia bilang istri saya kebetulan baru kena tembak dan suami juga menangis pas cerita itu, dan anaknya cuma dikasih air putih. Di sanalah saya pokoknya tidak tahan lihatnya. Dikasih air putih saja, jadi padahal anak itu menangis mungkin karena lapar gitu Bu ya.
Oke. Ibu, waktu itu Ibu merasa nggak nyaman di tubuh bagian mana, Bu? Ya, Bu Wayan. Di kepala, dada, atau mana? Itu pasti berat banget. Saya pun mendengar pun agak sedikit shock saya dengarnya. Cuman saya merasakan kayak sig-sigan gitu. Kayak Betul. Maksud saya, gimana nih? perasaan tidak nyaman itu Ibu rasakan paling banter di mana? Di dada kah? Di kepala kah? Atau di perut atau di mana? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Di angka berapa, Bu? Dari 0 sampai 10? Maybe 10. Karena Oke. merasa tidak, kapan saya bangun tidur, Pak, pagi, Oke. di pagi hari saya bangun tidur, kan karena kemarin ada kakak ipar, ada kakak saya datang dari Sumatera, kan masih ramai. Tadi pagi juga saya merasa, kok sepi, kenapa mereka pergi tidak mengajak saya, tidak membangunkan saya, masih terniat kayak gitu. Kapan Oke. saya di basement, teman-teman bangun, kedengaran meledak, dia langsung bangunin saya. Mbak Wayan, ayo kabur kayak gitu. Jadi saya merasa sedikit shock masih. Oke, Bu, saya terima 7, 5, 6, 9, 10. Oke, sekarang tangannya semuanya begini. Tangannya disatukan begini. Tunggu sebentar. Duduknya, ya oke. Tangannya begini. Sudah. Taruh sekarang di belakang kepala. Nah, di belakang kepala seperti ini. Jadi, leher kita dipegang seperti ini oleh 2 jempol kita itu. Bisa lihat saya ya? Bisa? Ya. Oke. Nah, sekarang tarik nafas panjang. Dadanya dibusungkan, hembuskan, kemudian mata melirik ke kanan. Ke kanan, semaksimal mungkin. Mata lo ya. Jadi, kepalanya tetap ke depan, mata aja melirik ke kanan, ke pojok kanan. Terus kita lirik, sambil tarik nafas panjang dan menghembuskan lewat mulut, sampai kita ingin menarik nafas panjang atau ingin menguap. Lihat ke arah sisi kanan, nyeledet. Sampai Ibu ingin waham gitu, ingin waham. Kalau sudah ingin waham, lihat ke depan. Atau saya nggak bisa lihat secara detail, nanti kalau sudah waham, coba bilang sudah gitu. Karena ini tegang, biasanya beberapa menit dia akan ke sana. Ini tujuannya untuk membuka ketegangan di kepala bagian belakang. Ingin menguap atau kita ingin menarik nafas yang lebih panjang dari biasanya. Sudah ada yang alaminya? Tarik nafas dengan panjang. Oke, kalau sudah yang tarik nafas, lihat ke depan lagi. Kalau yang sudah menarik nafas atau sudah waham, lihat ke depan dulu. Biasanya 1-2 menit ini. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, lihat ke kiri sekarang. Ganti ke arah kiri. Habiskan sudut kirinya sekiri-kiri yang Ibu mampu. Sama. Sampai kita ingin tarik nafas panjang atau waham, ya, menguap. Nah, saya cepat karena saya sering lakukan. Terus lakukan itu sampai ada waham atau kita ingin narik nafas. Gitu. Biasanya narik nafas lagi lebih panjang lagi. Nah, di sana ada pusat nafas di sana. Ke arah kiri sekarang Bu Sudi dan Ibu. Kalau sudah waham atau ingin tarik nafas, berarti tangan boleh diturunkan. Oke, Bu Dewa sudah ya, Bu Wayan sudah, Bu Made sudah. Kita tunggu Bu Sudi. Oke, turunkan tangannya Bu Sudi kalau sudah. Oke, kalau sudah. Yang berikutnya adalah tangan kiri. Tangan kirinya ke depan seperti ini. Tangan kiri, jempolnya ke bawah. Jempolnya ke bawah, Bu. Balik ke sana. Balik ke sana. Jadi kalau ini kan begini. Ini tangannya dibalik begini. Sudah? Nah, kemudian dipegang dengan tangan kanan. Lipat begini tangannya. Ya, Ibu Made kebalik, jempolnya di bawah.
Ini ya Pak. Enggak. Ini tangan saya nih. Ini tangan kiri saya nih. Nah, ini tangan kiri saya. Ini saya balik begini. Nah, saya balik begitu. Oh iya. Nah, begitu. Setelah itu saya timpakan tangan kanan saya di sini. Lipat begini. Oke, setelah itu saya bawa ke tengah dada. Tengah dada saya lipat. Nah, maka biasanya tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Itu Bu Sudiase bisa. Mana Bu Made pelan-pelan. Pelan-pelan Bu Made. Bu Made. Gitu, betul ya. Setelah itu timpakan tangannya. Tangan kanannya ditimpakan. Pegang dia, balik, lipat, bawa ke tengah dada. Oke, bisa? Lipat ke tengah, Bu. Yes, yes. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tangan kiri di depan, betul? Betul? Ya, nah, sekarang kaki kanannya lipat, taruh kaki kanan ibu-ibu di atas kaki kiri. Nah, lipat dia. Jadi berlawanan. Jadi kalau di depan ini tangan kiri, maka di atas di kaki adalah kaki kanan yang di depan. Sudah? Nah, kita akan tarik nafas sama-sama ya, 7 kali ya. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan lewat mulut. Hembuskannya itu dengan keras dan bertenaga. Ya. Ulang, tarik nafas. Hembuskan yang kuat dan bertenaga. Wah, ya, lagi. Ya, lagi. Hembuskan. Lima. Tarik nafas lagi yang panjang. Terakhir. Oke, kalau sudah 7 kali dilepas, tangannya dilepas. Lepas. Nah, Bu Wayan Sukendri, selamat datang. Kita ikuti dulu ya, karena Ibu terlambat. Sudah? Nah, kalau sudah, pegang dadanya, tarik nafas yang panjang. Kemudian amati lagi gambaran yang tadi yang muncul. Tadi ada yang melihat tempat kerja, ada yang melihat perang, ada yang melihat anak-anak, ada yang rata-rata tempat kerja ya. Coba identifikasi rasa sedihnya. Tadi sudah turun apa belum? Biasanya sudah turun. Biasanya sudah turun. Kalau sudah turun di angka berapa? Identifikasi sebentar. Perasaan berat di dada. Tadi ada yang di kepala. Itu sudah turun. Kalau sudah turun, turun berapa? Ya. Kalau sudah, buka mata. Oke, saya tanya lagi. Bu Made, perasaan nggak nyaman di dada karena mengamati kebiasaan kerja. Tadi dari 7 sekarang turun ke berapa, Bu Made? Agak lumayan tenang. Paling masih ingat di tempat kerja gitu aja. Nah, saya tanya. Tadi kan rasanya di sini ada rasa beban tuh 7, rasa sedih itu. Sekarang dikasih angka berapa? 2 atau 1? 3. Hah? 3. Oke, 3. Turun ke 3 ya. Bu AC. Bu AC tadi 5. Sekarang turun ke berapa? Saya sekarang sudah plong, kayak udah nggak ada lagi, nol. Pura-pura saja masih 1. Biar nanti bisa berlanjut. Pura-pura masih 1 ya. Temannya Bu AC tadi berapa ya? 6. 6 di kepala. Sekarang sudah berapa? Sekarang paling 3. Oke, 3. Terus Ibu ini siapa? Bu Dewo. Bu Dewo di hati 9. Sekarang sudah turun ke berapa, Bu Dewo? Turun 1. Oke, 1. Ibu Wayan melihat anak-anak sama bapaknya, melihat perang dari 10 rasa di dada, sekarang turun ke berapa? 7. Oke. Oke, kita lakukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya, ibu-ibu di sini ada tulang, namanya tulang selangka, betul? Di sini ada tulang. Nah, ibu-ibu lihat titik tengah di sini. Tengah-tengahnya nih kok. Kan niki wonten tulang teler niki. Ada tulang di tengah-tengah niki namanya. Nah, kemudian di sini ada tulang selangka. 1 senti di bawah tulang selangka ini kalau dipijat ini nyeri. Nyeri, ya. Ya. Nah, sekarang diketok, Bu. Ketoknya itu dengan gini. Ini tangan kita
seperti begini. Di titik nyeri itu cari dulu titik nyerinya. Titik nyerinya ini dicari, kita ketok seperti ini. Ketok seperti ini. Tuk 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 tuk. Nah, sambil tarik nafas yang panjang dan hembuskan dengan kuat dan bertenaga. 7 kali. Kita sama-sama ya. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi nafas yang panjang dan dalam. Sambil diketuk, hembuskan. Tarik lagi. Tiga, tarik lagi nafasnya. Empat, tarik lagi nafasnya. 5, tarik nafasnya. 6, 7, sudah ya, 7 sudah. Nah, setelah itu, ibu-ibu pernah tidak kalau kaget itu dadanya dielus-elus seperti ini? Pernah? Terkejut gitu. Nah, sekarang ngelusnya kita akan elus ya dari dagu ini ke arah bawah, ke arah perineum atau di atas kelamin. Kemudian pada saat bisa lihat ya, pada saat sampai bawah itu nggak boleh naik ke atas. Itu satu ke depan dulu, tangannya ke depan dulu, baru hapus lagi. Nah, dan cara kita mengusap itu tangannya begini, metal ini. Ini adalah bahasa dunia yang artinya I love I. Jadi saya mencintai diri saya. Ini adalah bahasa apa ya? Sign, international sign untuk saya mencintai diri saya. Tangannya begini sudah? Oke, kita usap ya. Dari sini kita usap sambil mengatakan I love, gratitude, and infinite love, gratitude. Ya, ulangi. Infinite love, gratitude. Lagi, infinite love, gratitude. Lagi, infinite love, gratitude. Lagi, infinite love, gratitude. Disentuh ya, nah, garis tengah nih. Infinite love, gratitude. Ya, Bu Dewo dilakukan. Ya. Infinite love, gratitude. Nah, 7 kali. Oke, sekarang saya evaluasi lagi. Ibu Made, dari 7 ke angka tadi 1 ya. Sekarang sudah berapa? Coba cek perasaannya. Kalau sudah habis itu 0. Sudah tambah tenang aja gitu. Kasih angka, karena kita harus terukur. Nggak boleh tambah tenang aja. Gitu. Masih ada nggak sisa-sisa sedih, tidak nyaman? Hah? Berapa? Titik 0. Udah merasa 0. Oke, terima kasih. Ibu Sudi, berapa? 0. Temannya Ibu Sudi? 1, Pak. Oke, Ibu Dewo? 5, Pak. Tadi berapa, Bu? 9 ke 5. Oke. Ibu Wayan? Lega. Udah lega 0 ya, Ibu Dewo 5. Ibu yang pakai iPhone siapa tadi namanya, Bu Sudi? Marni. Bu Marni, berapa sekarang? Ya, sudah agak tenangan, Pak. Kasih saya angka. Ya, berapa ya? 1 ya. Oke, 1 ya. Oke. Sekarang ini pilih satu warna yang ibu-ibu suka. Boleh warna merah, boleh warna pink, apapun itu. Nah, bayangkan sekarang di tengah-tengah ini kan ada dada nih, ada hati. Di tengah dada ini kan ada hati kan? Pilih satu warna. Kemudian nanti saya akan minta warna itu untuk menyelimuti hati ibu semua. Nah, kemudian bayangkan tangan kanan ini seperti vacuum cleaner. Jadi ini vacuum cleaner dan di belakang ini adalah tabungnya vacuum cleaner yang dipakai untuk jedot itu ya. Pilih satu warna. Saya tanya Bu Dewo, pilih warna apa Bu Dewo? Hijau. Hijau. Oke, saya pakai Bu Dewo ya karena beliau yang masih 5. Oke, pegang dadanya. Tutup mata. Bu Wayan juga semua. Kemudian katakan
Saya niatkan warna hijau, yang lain silakan pilih warnanya sendiri. Saya niatkan warna hijau menyelimuti seluruh hati saya. Kemudian, saya niatkan semua sisa-sisa emosi, rasa sedih, rasa takut, rasa kaget, dan semua emosi-emosi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian di masa lalu saya, kejadian-kejadian pada saat saya bekerja di Ukraina, atau kejadian-kejadian tersembunyi, dan atau kejadian-kejadian yang saya sudah lupa sekalipun, dan kejadian-kejadian yang saya tidak ketahui namun saya yakin berasal dari karma saya terdahulu yang membuat perasaan saya tidak nyaman, saya niatkan untuk mengalir dari seluruh tubuh saya ke dalam hati saya. Rasakan ada getaran-getaran dari seluruh tubuh itu menuju ke hati. Dan sekarang saya niatkan warna hijau atau warna apapun yang Ibu pilih, warna titik-titik, ini menyerap semua sisa-sisa emosi yang berada di hati saya dengan cepat, deras, dan tuntas. Kemudian saya niatkan tangan kanan saya seperti vacuum cleaner, menyedot semua warna hijau atau warna titik-titik ini dengan deras dan tuntas. Rasakan tangan ini menyedot warna itu semua yang sudah berisi emosi, sisa emosi itu. Setelah habis, ibu-ibu kebas-kebaskan jarinya, tangannya ke lantai. Kebas-kebaskan ke lantai. Kalau masih ada, tutup lagi dadanya sampai tuntas. Oke, saya asumsikan sudah semua ya. Sekarang ini nggak boleh kosong, ya dada ini nggak boleh kosong. Tadi kan sudah diserap. Sekarang tetap pegang dadanya dengan tangan kanan. Sekarang kita coba ingat satu hal, memori yang membuat kita itu merasa senang, merasa berharga. Contohnya adalah ketika kita melihat senyum dari klien-klien kita yang mengucapkan terima kasih dengan pandangan mata yang tulus, ya. Kemudian mereka memberikan kita pelukan dengan ikhlas, gitu ya. Bayangkan perasaan itu di mana Anda merasa berharga, Anda merasa aman, nyaman. Izinkan perasaan ini mengada, dan saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Satu, izinkan perasaan ini meningkat seiring dengan hitungan naik yang Anda dengar. 2, 3, terus meningkat dan menguat. 4, 5, 6, terus menguat. 7, 6, 8, terus meningkat. 9, 10. Sekarang, izinkan perasaan ini menyebar ke seluruh tubuh Anda, mengisi semua ruang-ruang yang kosong dalam diri Anda. Setelah itu, sebarkan ke seluruh rumah, orang-orang di rumah, kemudian meluas lagi ke seluruh pulau Bali, terus meluas lagi hingga ke seluruh dunia, hingga ke Ukraina. Izinkan perasaan cinta kasih tanpa batas ini mengisi seluruh bola dunia yang ada di dalam diri Anda, dan kemudian pancarkan ke seluruh semesta raya. Izinkan di saat yang sama, vibrasi positif dari semesta raya juga masuk ke dalam diri Anda. Tarik nafas yang panjang dan dalam, dan hembuskan. Bayangkan Anda sedang memeluk semua bagian diri Anda. Anda menerima semuanya dengan penuh cinta dan membanjirinya dengan kasih sayang.
Oke, bagus sekali. Sekarang usap-usapkan tangan, telapak tangan di depan wajah Anda, kemudian balurkan ke wajah. Oke, Ibu Made, bagaimana tadi? Sekarang sudah berapa? Silakan dibuka mic-nya. Tadi saya tutup karena ribut. Saya merasa nyaman sekarang. Nyaman. Udah nyaman ya? Udah plong rasanya, Bu Made? Plong. Oke. Ada perasaan yang mengalir tadi Bu Made, dari bawah kaki, tangan, terus keluar tuh ada ya? Merasakan seperti itu ya? Saya rasakan hening nyaman aja gitu saya rasakan. Dikasih ketenangan. Ya, ya. Menurut Bu Made ini susah nggak tekniknya, apa mudah? Bilang susah enggak sih Pak Gusti. Ini balik lagi kita kalau memang seperti kita yoga itu kan kadang kalau kita Ya. Nanti teman-teman pada sesi berikutnya saya akan kasih semua langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa praktekkan itu ke teman-teman di Ukraina. Oke, thank you ya Bu Made. Bu Sudi sama temannya, gimana sekarang perasaannya? Sudah nyaman, lega? Nyaman, tenang, lega. Gimana setelah mengikuti rilis tadi itu, ada perasaan yang rasanya tadi mengganjal tuh rasanya sudah keluar nggak? Sudah keluar. Saya kayaknya di perut itu kayak ditarik, kayak persis. Jadi energi itu kalau tidak dikeluarkan akan membuat kita kacau energi kita, ya. Oke, temannya Ibu siapa tadi lupa. saya sudah lega. Sudah lega. Gimana Bu? Susah nggak lakukan ini? Apa mudah? Saya kan pertama melakukan ya Pak, agak susah. Ya. Nah, nanti kan sangat simpel sekali ketimbang Ibu belajar kedokteran nggak saya. Kali ini kan sudah jadinya, ya. Nanti minggu depan saya akan ceritakan teknologi di balik ini, sehingga ketika ada yang tanya, orang hening tuh harus dirilis dulu, baru dia bisa hening. Kalau enggak, itu akan kacau, malah akan trauma, ya. Ibu Wayan, Yanti, gimana perasaannya? Sudah tenang Pak. Sudah merasakan saat dipeluk sama bos mengatakan you everything my dear, thank you so much. Semua masuk sudah ke dada dan jadi maaf Pak ampun yang mungkin meninggalkan live karena saya ada sembahyang di Pura Pusat jam 12 siang. Siap. Oke Bu, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan ya, Ibu Wayan. Oke, Bu Dewo. Thank you. Ya, thank you. Oke, semangat Bu Wayan. Bu Wayan, kita foto dulu Bu. Udah hilang dia. Udah hilang. Oke, Bu Dewo, apa yang dirasakan? Sudah merasa nyaman. Sudah ya, enak ya. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, ruang hening sesi pertama kita cukupkan karena memang waktunya cukup. Saya serahkan kepada MC. Semoga bermanfaat nih teman-teman nih. Jadi kita bisa teman-teman yang tadi baru datang, enggak apa-apa, terima kasih sudah menyediakan waktu. Nanti kita akan ulang lagi setiap Kamis. Jadi teman-teman boleh menginformasikan ke keluarga juga, ke kawan-kawan imigran juga. Ini free kok. Ini memang gerakan kita untuk membantu sesama di masa yang kritis ini. Jadi kita mesti saling menguatkan. Kepada Ayu, saya persilakan untuk acara berikutnya. Ayu, silakan. ada suara. Suaranya nggak kedengeran, Nak. Oke, terima kasih, maaf sebelumnya. Terima kasih banyak Dr. Eka kesempatannya, waktunya juga kita sudah saling sharing juga tadi. Mungkin nanti untuk kegiatan ruang hening minggu depan nanti akan dikirimkan link Zoom-nya dari admin. Nanti admin akan mengirimkan linknya. Jadi untuk daftar hadirnya, izin saya kirimkan di room chat. Untuk daftar hadirnya bisa diisi juga.
untuk memudahkan tim kami juga untuk mengirimkan link Zoom untuk minggu depan. Ya, baik, terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih banyak juga kepada Dr. Ngurah Eka yang telah sharing-sharing juga bersama peserta juga. Mungkin sebelum kita foto bersama ya, Lia. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Ada yang belum menghidupkan kamera, bisa dihidupkan dulu. Kita dari panitia kita bantu screenshot ya. Ya. Wes, Dokter Bayu, tadi gimana sudah selesai, Dok? Ya, berjalan lancar. Sudah ketemu dengan perwakilan dari Pak Wakil Gubernur ya. Aman, lancar. Oke. Siap. Baik, kita foto bersama. Bu Wayan Sukendani, Bu Kadek UPT, kita foto ya. Saya kasih aba-aba sampai 3, 1, 2. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua peserta dan juga Dr. Eka, kepada Bapak Ketua UPT BP2MI Bali, Bapak Wiyam, terus kepada seluruh peserta, ada dari Ibu Suriasi, Ibu Nidariatani, Ibu Dewa, terus kepada Dr. Bayu juga yang sudah ikut serta dan semuanya yang telah mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih. Saya menyampaikan permohonan maaf juga apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih ibu-ibu semua. Izin, terima kasih.